Selamat pagi anak ibu guru semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan selalu semangat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran hari ini akan kita lanjutkan kembali pada tema 3, subtema 1, muatan pelajaran PPKN tentang musyawarah. Nah, mari kita mulai belajar dan perhatikan bukumu tema 3, halaman 16. Anak-anak, kalian pasti sering dengar kata musyawarah. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah itu adalah kegiatan berunding atau merumbukan ataupun mengatakan dan mengajukan sesuatu. Jadi, musyawarah adalah suatu kegiatan mengambil keputusan bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau yang disebut dengan mufakat. Nah, jadi itulah arti musyawarah ya nak ya. Suatu kegiatan mengambil keputusan bersama-sama ya, tujuannya adalah untuk mencapai kata sepakat atau mufakat. Nah, sekarang apa saja tujuan musyawarah ya? Nah, musyawarah itu bertujuan untuk mencapai keputusan atau kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua itu membahas atau menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi, keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Nah, begitu ya. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Nah, inilah tujuan melakukan musyawarah ya. Selanjutnya, mari kita mempelajari apa saja manfaat musyawarah ya. Nah, maka manfaat musyawarah yang pertama dapat menyelesaikan masalah dengan mudah dan cepat ya. Yang kedua, dengan bermusyawarah keputusan yang dihasilkan bersifat adil. Kemudian yang ketiga, dapat menjalin kerukunan. Selanjutnya yang keempat, dengan bermusyawarah dapat melatih kita mengungkapkan pendapat. Kemudian yang kelima, dengan bermusyawarah melatih kita menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang keenam, dengan bermusyawarah dapat menghindari pertengkaran. Nah, inilah beberapa manfaat ataupun kegunaan menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah. Begitu ya. Anak-anak, selanjutnya kapan kita harus bermusyawarah ya? Nah, maka musyawarah itu dilakukan yang pertama ketika menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Yang kedua, ketika ingin mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang atau kelompok ya. Contohnya bila di sekolah, misalnya saat pemilihan ketua kelas ya, perlu dilakukan musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, caranya itu dengan suara terbanyak. Nah, itu sudah termasuk bermusyawarah ya. Maka dalam kegiatan musyawarah, setiap orang diperbolehkan memberikan pendapat. Karena pendapat kita akan membantu memberi masukan ketika musyawarah. Jadi kita ataupun setiap anggota musyawarah boleh memberikan pendapat. Begitu ya. Dengan demikian, sikap yang harus diperhatikan saat musyawarah adalah yang pertama, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda dengan pendapat kita. Yang ketiga, tidak mencela atau memotong pembicaraan orang lain. Artinya saat orang lain berbicara, kita tidak boleh memotongnya ya. Kemudian yang keempat, mampu mengendalikan emosi. Atau artinya tidak marah ya saat tidak diterima pendapat kita. Kemudian yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yang keenam, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada.
Nah, artinya ini adalah keputusan yang diambil dengan hasil keputusan bersama harus kita terima dengan senang hati. Begitu ya, Nak ya. Selanjutnya, mari kita melihat beberapa contoh kegiatan musyawarah baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang pertama, contoh kegiatan musyawarah di keluarga. Nah, contohnya misalnya saat pembagian tugas membersihkan rumah. Jadi setelah ada musyawarah, masing-masing anggota keluarga punya tugas masing-masing. Ya, kemudian misalnya saat menentukan waktu belajar dan bermain. Ya, masing-masing anggota keluarga juga anak-anak punya waktu untuk belajar dan juga punya waktu untuk bermain. Ya, ini setelah disepakati. Selanjutnya, contoh kegiatan musyawarah di sekolah. Nah, musyawarah yang bisa dilakukan di sekolah misalnya saat pemilihan ketua kelas ya. Ini tadi dipilih secara bersama-sama, maka perlu musyawarah ya dengan suara terbanyak. Kemudian, pembagian anggota piket kelas. Nah, ini juga perlu dilakukan musyawarah ya. Kemudian, pembagian tugas kelompok. Nah, ini juga perlu dilakukan musyawarah untuk menentukan siapa saja menjadi anggota kelompok masing-masing. Berikutnya, contoh kegiatan musyawarah di masyarakat ya. Nah, contoh kegiatannya misalnya melakukan musyawarah pada pemilihan ketua RT RW. Kemudian, dapat melakukan musyawarah pada saat mengadakan tugas kerja bakti ya. Nah, ini perlu dilakukan musyawarah ya di lingkungan masyarakat. Nah, dibicarakan kapan ya, apa mau dikerjakan supaya semua jelas pembagiannya. Nah, inilah beberapa contoh ya kegiatan masyarakat baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Baiklah anak-anak ibu semua, sebagai kesimpulan dari materi hari ini adalah kegiatan musyawarah merupakan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Nah, kegiatan musyawarah itu termasuk pengamalan dari sila keempat ya. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk mengulang kembali di rumah, tuliskan inti-intinya ke dalam catatanmu dengan tulisan yang rapi dan tegak bersambung. Selamat belajar.